Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok waktu berinteraksi sama teknologi? Udah ngulang-ngulang permintaan yang sama, tetap aja. Nah, hari ini kita bakal ngebahas teknologi yang menarik banget, yang memungkinkan AI buat bener-bener inget sama kita. Dan kenapa ini penting banget? Oke, ayo kita bedah ini. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Diserbu iklan yang sama sekali nggak nyambung. Kutipan ini tuh bener-bener ngena banget ke sumber frustrasi kita. Gini deh, kita kan berharap iklan itu kenal kita ya. Nah, kenapa kita nggak nuntut hal yang sama dari asisten AI yang katanya mau bantu kita? Gangguan kecil yang kelihatannya sepele ini sebenarnya nunjukin masalah yang jauh lebih gede dan fundamental di banyak sistem AI sekarang. Kurangnya memori. Jadi setiap interaksi itu rasanya kayak hari pertama, kayak baru kenalan lagi, tanpa konteks dan tanpa personalisasi sama sekali. Dan di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi ada bot yang pelupa, yang bikin kita ngerasa kayak orang asing terus-terusan. Nah, di sisi lain ada AI adaptif yang ideal, yang terus belajar, ingat, dan bikin obrolan kita tuh makin lancar dan pinter setiap saat. Tapi ini bukan cuma soal kita yang bete. Di dunia bisnis, AI yang amnesia kayak gini tuh harganya mahal banget loh. Biayanya bener-bener nyata dan signifikan, terutama di bagian penjualan. Coba deh kita lihat gimana dampaknya. Jadi, ada satu metrik penting banget namanya closing rate. Gampangnya gini, ini tuh persentase seberapa sering tim sales berhasil goal, alias mengubah calon pembeli jadi pelanggan beneran. Angka ini super penting buat bisnis manapun. Nah, yang bikin kaget tuh ini dia kenyataannya. Rata-rata closing rate di sektor bisnis ke bisnis itu cuma sekitar 20-30% aja. Coba deh lihat di grafik ini. Betapa jauhnya gap antara kondisi sekarang sama potensinya. Wah, banyak banget kan yang kebuang sia-sia. Terus, kenapa gapnya bisa segede itu? Jawabannya, sebagian besar karena pendekatannya yang generik, alias pukul rata. Bayangin aja, tim sales kan nggak mungkin ingat setiap detail dari setiap obrolan klien di masa lalu. Nah, tanpa personalisasi yang nunjukin kalau kita benar-benar paham kebutuhan unik mereka, ya penawarannya jadi nggak relevan, kesempatan pun hilang gitu aja. Nah, disinilah teknologi hadir sebagai pahlawan. Kenalin, ini dia jagoan kita, memori adaptif. Teknologi yang emang dirancang khusus buat ngatasin masalah amnesia perusahaan ini. Jadi, apa sih sebenarnya memori adaptif itu? Anggap aja ini otak jangka panjangnya si AI. Dia nggak cuma dengerin omongan kita yang sekarang, tapi dia juga ingat, analisis, dan pakai semua obrolan kita sebelumnya. Tujuannya? Biar interaksi kita kali ini jadi jauh lebih nyambung. Cara kerjanya sebenarnya simpel banget kok. Pertama, AI-nya dengerin dan nangkap detail-detail penting. Terus, dia simpan itu sebagai fakta kunci tentang kita. Dan terakhir, fakta-fakta itu dipakai buat nyesuaiin setiap obrolan di masa depan. Keren kan? Tentu aja, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Biar gampang ngertinya, kita pakai contoh yang simple dan konkret aja. Bayangin ada bot resep yang bantu kita nentuin mau makan malam apa. Kuncinya tuh ada di pemahaman dua jenis memori. Ada yang namanya preferensi global, ini tuh hal-hal yang sifatnya permanen, nggak gampang berubah. Contohnya, alergi kacang. Terus ada preferensi sesi, ini sifatnya sementara, cuma buat interaksi saat ini aja. Contohnya, malam ini lagi pengen makan ayam. Nah ini nih bagian jeniusnya. AI-nya tuh cukup pintar buat nggak nganggap kalau kita pengen makan ayam malam ini, berarti kita mau makan ayam seterusnya selamanya. Nggak gitu. Dia bisa bedain mana fakta jangka panjang, mana keinginan sesaat. Jadi dia cuma pakai info yang relevan saat itu juga. Oke, jadi AI bisa ingat kalau saya alergi kacang. Keren! Terus kenapa? Gimana caranya kemampuan teknis yang kelihatannya simpel ini bisa jadi duit buat bisnis? Nah, ayo kita sambungin benang merahnya. Ini dia datanya. Studi kasus nunjukin, hanya dengan mengingat preferensi klien, perusahaan bisa naikin closing rate mereka sampai 40%. Gila kan? Itu peningkatan yang gede banget, cuma modal dengerin dan inget. Dan gak cuma itu, implementasi di dunia nyata lainnya nunjukin peningkatan konversi sampai 35%. Angka-angka ini udah jadi bukti nyata. Memori itu bukan sekedar fitur keren-kerenan, tapi bener-bener mesin penghasil pendapatan yang kuat. Jadi intinya gini, mekanismenya itu sama persis. Buat AI, ingat kalau seorang klien itu peduli banget sama solusi ramah lingkungan, itu ya sama aja kayak ingat alergi kacang di contoh resep tadi. Itu tuh preferensi global yang bisa dipakai buat personalisasi semua obrolan ke depannya. Sekarang coba kita lihat dari gambaran yang lebih luas ya.
dampak teknologi ini tuh jauh lebih besar daripada sekedar naikin angka penjualan. Ini benar-benar soal mengubah cara bisnis beroperasi secara keseluruhan. Bayangin, tim jadi jauh lebih efisien. Kita bisa melakukan personalisasi secara massal, strategi bisnis jadi lebih cerdas dan proaktif, dan yang paling penting, kita bisa bangun kepercayaan yang tulus dari pelanggan. Kenapa? Karena kita nunjukin kalau kita beneran dengerin mereka. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Seiring teknologi ini makin canggih dan umum, kira-kira apa sih satu hal, satu preferensi, satu kebutuhan, atau bahkan satu detail kecil yang paling Anda pengen AI ingat tentang Anda, biar hidup digital Anda jadi sedikit lebih gampang?